Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan podcast Macerita LP2M IAIN Parepare bersama saya Ika. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Selamat datang Kak. Selamat datang, biasa di luar. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, karena kita orang KKN, jadi ya luar biasa itu bisa kita balik jadi biasa di luar, karena kebanyakan di lapangan. Kebalikan ya Kak. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas kuliah kerja nyata atau yang biasa kita singkat KKN. Dulu namanya KPM, Kuliah Pengabdian Masyarakat. Terus ada sedikit pertimbangan dan sebagainya, akhirnya pada tahun 2022 itu kalau kami tidak salah ingat itu, akhirnya kita kembalikan namanya ke KKN, Kuliah Kerja Nyata. Sebenarnya dari penamaan aja, tapi pada dasarnya bahwa ini adalah Kuliah Pengabdian Masyarakat gitu. Yang prosesnya tetap sama? Yes, sama. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pakai daftar pertanyaan. Langsung saja, apa sih Kak jenis-jenis KKN itu? Oh, jenis KKN ya? Oke, ini mungkin sedikit pemberitahuan kepada semua, terutama adik-adik mahasiswa bahwa semenjak tahun 2022 itu ketika Ketua LP2M baru dilantik dan kami sebagai Kapus Pengabdian membantu Ketua LP2M itu, kami sepakat di LP2M itu membuka beberapa jenis KKN. Ada yang disebut dengan KKN reguler. KKN reguler itu ya yang KKN seperti pada biasanya, ya kan? Seperti itu. Terus ada yang disebut dengan KKN Nusantara. KKN Nusantara ini adalah KKN yang diinisiasi oleh pusat. Ya, yang diinisiasi oleh Dirjen Pendis, namanya KKN Nusantara. Kebetulan pada tahun 2023 tahun lalu itu IAIN Parepare terpilih menjadi tuan rumah KKN Nusantara Moderasi Beragama. Dan itu kita laksanakan di Tanah Toraja selama 45 hari dan melibatkan kurang lebih 59 perguruan tinggi. Jadi adik nanti kalau misalkan sekarang semester berapa? Semester 6. Semester 6? Iya. Oh, berarti nanti sudah bisa ikut KKN Nusantara ya? Bisa daftar ya? Boleh. Nah, selesai MBKM ya tadi ya? Iya. Berarti nanti selesai MBKM satu semester, KKN. nanti mungkin di pertengahan tahun itu kita akan buka seleksi KKN Nusantara, menunggu juknis dari pusat, siapa yang akan terpilih menjadi tuan rumah KKN Nusantara Moderasi Beragama, dan rencananya itu ada beberapa perguruan tinggi yang mengusulkan, jadi nanti termasuk sebenarnya dari Sulawesi Selatan ada satu yang mengusulkan, bukan Sulawesi Selatan sih, dari Pulau Sulawesi, yaitu Gorontalo, yang mengusulkan untuk menjadi tuan rumah KKN Nusantara. Itu dua. Terus yang ketiga ada KKN dari rumah, Dek. KKN dari rumah ini KKN yang diprioritaskan untuk mereka, kalau orang syariah mengatakan ada unsur syar'inya, artinya ada pengecualian. Misalkan nih, orang hamil. Ya. Orang hamilnya berapa bulan, Pak? Itu dilihat dari kondisinya dia. Tapi ada juga orang hamil, mahasiswa kemarin yang kami ternyata nggak tahu hamil, tetapi ikut KKN, Dek, di KKN reguler. Padahal kami siapkan itu KKN dari rumah. Kenapa kami siapkan KKN dari rumah? Itu untuk mengantisipasi, contoh kalau misalkan siapa tahu di lokasi nanti toh, tiba-tiba misalkan terjadi sesuatu, itu kan lebih parah sebenarnya. Istilahnya orang Bugis, alena menimelo yewai. Nanti teman-temannya maksudnya sudah fokus untuk melaksanakan pengabdiannya, tetapi karena ada temannya yang sakit, makanya itu yang kita khawatirkan. Makanya kami buka KKN dari rumah untuk misalkan orang hamil. Tetapi dibuktikan dengan syarat-syaratnya, misalkan kalau orang hamil itu biasanya kan ada kartu ininya ya. Iya. Kartu. Yang belum. ceknya Kak. Kartu puskesmasnya apa sih? Kartu kuning ya? Warna pink ya. Oh, kartu pink. Kartu kuning. Itu untuk orang yang hamil. Terus yang kedua, untuk orang yang misalkan adik-adik yang misalkan sudah menikah dan misalkan melahirkan dan menyusui, daripada repot misalkan nanti di lokasi, itu kita buatkan KKN dari rumah. Terus yang misalkan sakit, tapi sakitnya ini bukan yang sakit kepala hari ini besok sembuh, terus sakit perut dan sebagainya, tapi sakitnya ini adalah misalkan sakit yang memang memiliki riwayat rekam medis. Misalkan kalau orang Bugis biasa itu kayak manuk-manukeng dan sebagainya. Biasa tiba di lokasi itu tiba-tiba penyakitnya kambuh itu, ini yang bahaya biasa. Akhirnya satu posko disibuki semua kodong. Itu terus diurus. Kenapa kau tidak melakukan pengabdian? Pak, ada temanku sakit apa semua. Akhirnya supaya lebih dekat pengawasannya dengan keluarga, kita buatkan dia KKN dari rumah. Terus ada yang namanya KKN mandiri, Dek.
KKN Mandiri ini adalah KKN yang kita buka setiap saat. Setiap saat. Tidak ada waktu tertentu? Yes, tidak ada waktu tertentu. Dia bisa berangkat, yang penting memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Contoh misalkan, salah satu syaratnya itu sebenarnya adalah minimal 8 orang, maksimal 15 orang. Dan sekarang di tahun ini sudah ada 2 yang berangkat. Ada di Kabupaten Pindrang, insya Allah nanti penarikan tanggal 3 Maret nantinya. Terus ada di Kabupaten Baru, dan rata-rata yang saya lihat yang di Kabupaten Baru itu adalah anak-anak mahasiswa yang terlibat di dalam organisasi. Kemarin saya tanya kenapa mau KKN Mandiri, ternyata mereka belum sempat mengikuti KKN reguler kemarin karena masih mengurus organisasi dan sebagainya. Daripada mereka nantinya terlambat menunggu KKN reguler berikutnya, makanya kami buatkan KKN Mandiri. Spesialnya mereka karena mereka yang memilih teman sendiri. Memiliki teman sendiri, mencari tempat sendiri, tetapi namanya mandiri. Ya mandi sendiri, pergi sendiri. Kita tinggal siapkan saja misalkan rompinya mereka, ATK-nya mereka, setelah itu mereka berangkat sendiri. Seperti itu. Terus ada namanya KKN Desa Binaan. KKN Desa Binaan ini alhamdulillah di tahun 2024 itu ada sekitar 10 desa binaannya YAIN Parepare yang tersebar di Sulawesi Selatan. KKN Desa Binaan itu. Nah, KKN Desa Binaan ini itu yang berkelanjutan misalkan pengabdiannya. Itu bukan hanya mahasiswa sebenarnya juga di situ, tetapi dosen-dosen kita yang misalkan mau melakukan pengabdian bisa di Desa Binaan itu. Terus kemarin juga ada yang namanya KKN Kerjasama. KKN Kerjasama ini kalau di Sulawesi itu, kalau di PTKN lain itu namanya KKN apa ya? Kalau kami Sulawesi Perserumpungan, Rumpung Sulawesi. Ada YAIN Bone, ada Palu, ada Palopo, ada Makassar. Nah, kebetulan tahun kemarin itu kita laksanakan di Kendari. Kenapa Kendari? Karena menarik di Kendari. Anak-anak itu KKN di Kendari keren, karena mereka yang dikasih uang sama perusahaan. Mereka yang dikasih uang sama perusahaan, keren itu KKN di Kendari itu. Yang kemarin kalau tidak salah di daerah Morowali, daerah pulau. Mereka yang dikasih uang, bahkan waktu expo kami kunjungi mereka di sana, mereka sampai bilang begini, bagaimana ini Pak, masih ada uang tak 2 juta ini belum habis. Itu sampai seperti itu. Dananya masih ada tapi iya, sudah habis waktu. Dulu kan biasanya anak-anak kita di sini, Pak, tidak ada kali pingkos. Itu mereka di sana sebenarnya lebih menarik karena mereka diberikan dana CSR, dana kemanusiaan dari misalkan perusahaan itu, terus mereka menjalankan program kerjanya. Itu KKN Kerjasama. Nanti untuk KKN Kerjasama untuk di tahun ini itu kami masih meramu. Kami akan berkomunikasi dengan UIN Alauddin Makassar, Palopo, Bone, Palu, bahkan Gorontalo. Seperti itu Itu jenis-jenis KKN yang kita tawarkan di YAIN Parepare. Nah, sudah tadi ada beberapa jenis-jenis KKN dan beberapa ada 6 kali ya tadi. Iya, 6. Nah, syarat-syaratnya itu Kak apa saja? Syaratnya itu mungkin yang reguler itu dulunya persyaratannya itu sebenarnya dari LP2M. Kalau kami di sini sebenarnya satu aja, surat kelayakan dari fakultas. Kenapa kami serahkan kepada fakultas? Karena fakultas kan yang lebih tahu istilahnya anak mereka lah. Seperti itu, yang lebih tahu. Jadi di fakultas itu ada beberapa persyaratan lagi untuk mendapat surat kelayakan. Contoh, lolos PASI. PASI toh? Di Mahat. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting di Mahat Al-Jami'ah? Karena pengalaman begini ada salah satu KKN kemarin itu lucu sebenarnya. Ternyata belum terlalu lancar PASI, di depan poskonya itu masjid. Kenapa ini anak-anak tidak mau pergi sholat maghrib sama sholat isya jamaah di masjid? Ternyata belum terlalu lancar jadi imam. Nah, orang di sana kalau YAIN Parepare, mohon maaf, kalau YAIN Parepare kalau sudah turun di lapangan mau tidak mau orang katakan, oh sekolah agama. Pasti begitu. 2 itu, pintar ngaji, pintar ceramah, pintar khutbah. Jadi ini sebenarnya adalah tantangan untuk kita YAIN Parepare. Makanya kenapa sangat dipersyaratkan itu baca tulis Qur'annya. Setelah itu ada SKS-nya, minimal SKS-nya yang harus ditempuh. Setelah itu ada fakultas yang mensyaratkan juga minimal ada judul sebelum mereka keluar. Setelah itu barulah keluar surat kelayakan. Di kami tinggal mengambil surat kelayakan. Seperti itu Jadi yang itu pun tidak di-store di sini, itu langsung dimasukkan di aplikasi, di-upload di aplikasi karena pendaftarannya melalui aplikasi. Itu reguler dan itu persyaratan umum sebenarnya Kalau mandiri tadi, ini mungkin yang agak ini karena mandiri ini yang namanya mandiri
Mereka harus mengajukan proposal ke kami di LP2M, terus direview oleh tim termasuk ketua LP2M dan sebagainya, seperti itu, direview apakah ini layak atau tidak dilaksanakan pengabdian di sana atau tidak. Nah, setelah itu mereka mencari teman 8 sampai 15 orang. Teman cari sendiri, terus cari lokasi sendiri di mana. Begitu. Jadi teman-teman kalian atau adik-adik yang kemarin melakukan KKN itu di sana, sebelum mereka mengajukan proposal ke kami, mereka sudah melakukan observasi di sana. Lokasi. Iya, bicara dengan kepala desa. Pak, kira-kira kalau ke sini KKN itu Pak diterima jadi diterima lah setelah mereka datang, Pak mau jadi diterima di sana. Boleh Miki mengajukan surat. Akhirnya kami LP2M mengajukan surat ke sana, dibalas oleh desa, sudah berangkatkan. Seperti itu. Itu sih sebenarnya persyaratan ini ya. Untuk Nusantara, persyaratan KKN Nusantara ini yang agak lebih ketat seleksinya. Karena tidak semua orang ya. Ya, betul. Namanya Nusantara, Dek. Iya. 50 lebih PTKIN se-Indonesia itu mereka seleksi semua. Karena yang akan mereka utus itu adalah mahasiswa-mahasiswi terbaiknya untuk melakukan pengabdian. Yang paham metodologi pengabdian, yang misalkan terlibat dalam organisasi, yang cakap dalam berbahasa dan sebagainya, itu diseleksi semua yang terkait seperti itu. Pemahaman moderasinya juga yang lebih penting. Seperti itu sih sebenarnya persyaratan umumnya. Ya, seperti itu syarat-syaratnya. Yang dari rumah tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan yang hamil itu ada kartu pinknya ya. Saya tidak tahu kartu pinknya, buku pinknya Kak. Buku warna pink. Buku apa itu Kak? Buku hamil ya? Setiap kontrol Pak. Oh iya. Tapi kita tidak membahas tentang buku warna pink, jadi langsung kita saja kembali ke topik KKN. Nah, tadi sudah dijelaskan syarat-syarat untuk KKN apa, beberapa jenisnya, dan mewakili pertanyaan teman-teman saya, karena saya sekarang semester 6, Pak. Macam apa ini Mak? Jadi, kapan sih waktu KKN itu? Untuk tahun ini ya? Iya. Untuk tahun ini memang banyak yang bertanya, Dek. Karena di kalender akademik itu tinggal 1 kali KKN, tetapi waktunya kan panjang. Iya. Mulai dari Februari sampai Juni kalau tidak salah itu. Waktu KKN-nya itu di semester ini untuk masuk semester 6 ya, genap ya, ini semester 6 itu sudah ada 101 orang terakhir tadi yang kami lihat Iman Centang itu. Dan insya Allah kita berangkatkan nanti ini 100 orang ini pada tanggal April lah, selesai bulan Ramadan. Kita akan berangkatkan. Kenapa kita berangkatkan setelah selesai bulan Ramadan? Karena kami baru berkoordinasi dan melengkapi semua persyaratan administrasi yang diminta oleh kabupaten yang akan kita tuju lokasinya nanti. Dan kebetulan yang kita akan tuju dengan ancang-ancang itu adalah Kabupaten Sidrap, terutama di daerah Pituriase di sana. Karena ada beberapa kepala desa kemarin setelah kami melakukan observasi dan sebagainya, mereka sangat meminta ada anak-anak KKN yang menuju ke sana sebenarnya. Kebetulan di sana juga ada salah satu desa di sana yang menjadi desa binaannya kita, di Desa Lepangan itu. Dan insya Allah juga itu akan menjadi tempat lokasi nantinya di Kabupaten Sidrap. Jadi kemungkinan mereka akan diberangkatkan setelah selesai bulan Ramadan di tanggal kira-kira tanggal 22 April lah sampai dengan Juni. Setelah itu di semester antara nantinya barulah berangkat lagi. Dan yang lokasi yang akan kita tuju rencananya itu adalah tetangga di sebelah. Di mana itu, Pak? Polman. Itu baru kita jejaki sekarang di Polewali Mandar. Itu kurang lebih ini lebih banyak. Karena yang mencentang KKN teori itu kurang lebih 1.100 lebih lah. Termasuk saya. Termasuk saya. Dan itu berpotensi berangkat semua ke sana. Dikurangi dari yang Nusantara nantinya, dikurangi nanti yang dari desa binaan. Jadi ya kurang lebih 1000-an lah. Kalau yang nanti ini yang akan berangkat dalam waktu dekat 1 bulan ke depan ini kurang lebih 100 orang lah. Seperti itu deh. Jadi itu waktunya banyak yang bertanya itu, kapan Ki berangkat ini Pak? Tunggu Miki, kenapa belum kita umumkan Dek? Karena hari ini baru terakhir pencentangan ini kan. Supaya kita lihat juga, terakhir hari ini ya pencentangan KRSO sekian yang mendaftar fixnya untuk KKN. Oke, kita jadwalkan di tanggal ini, di bulan ini. Seperti itu. Jadi masih adalah waktu kurang lebih 1 bulan selama bulan suci Ramadan juga untuk melengkapi semua persyaratan yang diminta untuk fakultas untuk ambil surat kelayakan. Berarti pada saat semester antara di angkatan saya, misal saya centang KPM teori, berarti saya berangkat di bulan sekian. Iya, kita berangkat di
itu kan semester antara Iya, libur tah? libur. Kurang lebih 2 bulan ya? 2 bulan. Kita KKN di situ. Meskipun belum centang. Belum centang. Ya, silahkan berangkat di situ, silahkan daftar. Itu kan sudah cukup SKS-nya. Silahkan daftar. Setelah itu nanti pada saat masuk semester 7 baru dicentang, baru kami kasih nilainya. Karena kenapa? Nilai KKN kalian itu berada nantinya aman dan terpercaya di aplikasi kami, di KKN kami. Aplikasi KKN. Jadi saya tinggal transfer ke sistem informasi akademik kampus begitu. Berarti perlu digarisbawahi KKN dulu terus centang. Ya, seperti itu. Jadi meskipun belum mencentang KKN itu sudah bisa berangkat, yang penting memenuhi syarat tadi. Iya. Semuanya misalkan SKS-nya sudah terpenuhi. Itu kan rata-rata sudah di atas 100. Iya. Sekarang SKS-nya berapa? 100 berapa lah, 100 ke pokoknya nanti selesai semester 6 kan sudah masuk gitu, berarti udah ini, berarti sudah 100 lebih. Setelah itu tinggal ambil kelayakan dari fakultas, penuhi semua persyaratannya, setelah itu daftar. Tadi beberapa persyaratannya harus fasih. Yes, itu. Jadi nanti pada saat semester 7 nggak dipikirkan lagi KKN-nya, tinggal fokus penyelesaian cepat. Dan tadi lokasinya di Kabupaten Sidrap untuk yang tanggal 22 rencananya di Kabupaten Sidrap di Kecamatan Pituriase, kurang lebih mungkin 7 sampai 8 desa lah di sana. Karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak, itu sekitar 100. Nah, ini yang di Polman ini baru kami lakukan penjajakan ke Polman, tapi memang rencananya dari tahun lalu itu kita sudah rencanakan di Polman. Ya, di Polman terutama daerah-daerah Polowali itu naik ke sini, apalagi kan basis mahasiswa kita juga rata-rata dari sana. Masih ininya Pindram, Polman dan sebagainya. Meskipun sebenarnya ada Majene mungkin di sana ya, tapi kita coba masuk ke daerah-daerah yang inilah yang layak lah untuk kita melakukan pengabdian di sana. Gitu. Jadi sudah ada bayangan lokasinya itu sudah ada di Polman. Insya Allah lokasinya sudah ada, tapi kami belum bisa memberikan waktu kepastian bahwa di desa ini kami akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, biasanya mendapat petunjuk dari pemerintah daerah lokasi-lokasi mana yang tepat untuk kita lakukan pengabdian gitu. Sebenarnya alasannya siapa sih Kak untuk langsung ke Polman, kenapa enggak di sini saja, di bagian Sidrap kah, di Pindrang kah, di Wajo kah? Di Pindrang itu kita sudah beberapa kali masuk. Di Sidrap juga itu terakhir kapan ya? Sebenarnya dari tahun lalu kami mau masuk ke Sidrap, cuman sebenarnya kami terkendala di aturan kabupaten. Soalnya daerah itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Sidrap itu harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan, baru kita boleh masuk ke sana. Kemarin tahun lalu ya, tahun lalu. Makanya untuk mengurus itu sepertinya agak ribet lah kami di sini. Maksudnya terlalu mendadak begitu untuk mempersiapkan segalanya. Makanya kami arahkan ke Pindrang. Kami arahkan ke Pindrang, ke Kabupaten Pindrang. Tahun berikutnya ke Kabupaten Endrekan. Nah, kenapa di Polman? Karena memang Polman ini belum kita sasar. Seperti itu. Karena beberapa tahun ini memang belum kita sasar ke sana. Lainnya itu salah satu sebenarnya pertimbangannya ya udah kita ini karena belum pernah kita sasar ke sana, karena Sidrap sudah, Endrekan sudah, baru juga sudah, Wajo. Wajo ini sebenarnya bisa juga masuk dalam ini, tetapi dia lebih dekat ke Yayan Bone sih kalau Wajo. Bahkan ada sebenarnya anak KKN Mandiri itu kemarinnya masuk di Bone itu. Tapi Bonenya Bone yang pinggiran. Jadi jauh lah dari Yayan Bone. Sepertinya orang lebih tertarik ke sini kalau daerah sana dibanding masuk ke kota ke Yayan Bone. Jadi beberapa tadi lokasinya sudah ada bayangan lah, mulai dari lokasinya, persyaratannya, jenis-jenisnya. Jadi ya cukup kesiapan diri lah untuk anak semester 6 dan yang belum KKN di tahun ini. Iya, yang paling penting itu Mahat Al-Jamiah. Anak-anak kan biasanya terkendala di situ, Nanti mau berangkat KKN baru membludak pergi daftar. Daftar fasih. Akhirnya dia bilang, Pak, susah sekali di sana karena ini bukan susah berapa semester mau itu kau yang terlambat ke sana. Untuk ini nanti pada saat mau KKN barulah membludak ini semua. Padahal seharusnya itu, misalkan kita itu sudah bisa loh mengurus ke sana. Iya, saya sudah daftar. Sudah ada ya? Sisa tunggu jadwal. Karena Mahat juga itu memiliki
tahapan-tahapan, misalkan berapa hari setelah daftar itu baru keluar pengujinya dan sebagainya. Setelah misalkan diuji itu beberapa minggu baru keluar nilainya, karena kan mereka juga butuh diinput nilainya dan sebagainya. Jadi terkadang adik-adik mahasiswa itu alasannya itu karena kami Pak mahat lama Pak, bukan sebenarnya mahat yang lama. Adiknya yang terlambat kayaknya untuk ini melakukan tes PASI begitu. Padahal waktunya cukup lama untuk Lama sekali. Mulai dari semester 1 kan bisa nih. Bisa. Sampai semester 6 berapa tahun itu? Mega lah dawetun. 3 tahun. Jadi itu tadi deh ya, mungkin banyak yang bertanya tadi itu, bilang kapan berangkat dan sebagainya. Kita tetap berangkatkan yang gelombang pertama ini di bulan April insyaallah. Tanggal 2. Kita kasih lewat dulu bulan Ramadan karena ada beberapa pertimbangan juga kan, puasa juga orang deh itu. Kalau puasa itu turun di lapangan, wow, luar biasa itu. Setelah Ramadan baru kita berangkatkan di bulan-bulan April lah. Dia sampai bulan Juni. Setelah itu siap-siap yang adik-adik yang semester 6 ini, yang 1000, yang centang KKN teori saya lihat 1100 itu siap-siap. Karena nanti KKN teorinya itu mungkin kita laksanakan di dalam kelas besar. Kan 1100 kan, kita laksanakan di kelas besar dengan beberapa pertemuan, dengan beberapa materi, dengan beberapa narasumber di situ. Setelah itu siap-siap untuk berangkat KKN praktek. Jadi istilahnya kita DP mami dulu KKN nanti pada saat pencentangan semester 7 sudah kami transfer nilainya masuk. Berarti Anda tinggal fokus, bagi yang belum PPL tinggal fokus PPL, yang tinggal fokus skripsi, ujian conference dan sebagainya. Seperti itu. Oke, terakhir harapannya apa sih Kak untuk mahasiswa yang sedang mempersiapkan KKN di tahun ini? Harapannya adalah bermanfaat untuk masyarakat. Itu sebenarnya. Karena mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas itu ketika mahasiswa KKN YAM Parepare itu turun, itu tadi tanggapannya orang macam mengaji, macam ceramah. Jadi itu sebenarnya tantangannya kita. Makanya agak ketat itu. Kami beberapa pengalaman sih sebenarnya yang seperti itu. Yang pengalaman di Sopeng kemarin, belum lagi pengalaman di Kabupaten Indrekan yang mendapat misalkan. Jadi di masyarakat itu tidak selamanya itu orang menyukai anak KKN. Tidak selamanya. Ada juga yang sentimen sama anak KKN. Laporannya kan kemarin ada yang masuk. Sehingga kami panggil satu posko untuk kemarin. Bahkan kami hampir tarik. Tetapi kami konfirmasi ke kepala desanya, Pak, kenapa ada isu-isu yang seperti ini, bla 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 bla. Oh, ternyata adanya kecemburuan sosial. Kita tahu Mito kalau misalkan anak-anak tak kodong masuk di desa biasa, apalagi kalau cewek-cewek ketemu dengan pemuda-pemuda desa mengakrabkan diri, ternyata di balik akrabnya mereka itu ada misalkan di satu sisi orang yang misalkan cemburu sama anak KKN, sentimen lah dia sama anak KKN. Setelah kita konfirmasi sama kepala desanya, ibu desanya, pemerintah daerahnya, dia bilang, bagus-bagus Pak, justru kami sangat butuhkan anak KKN di sini. Oh, berarti setelah melakukan ini klarifikasi kepada semua stakeholder yang ada di sana, ternyata anak KKN tak masih dibutuhkan di sana, bahkan selesai KKN mereka masih kembali ke sana lanjutkan kegiatannya. Selesai KKN, Pak bisa diperpanjang Pak, aku tarik mikir dulu deh. Nah, setelah ditarik lepas ini tanggung jawab baru kembali kalau mau kembali. Seperti itu. Banyaklah yang seperti itu. Jadi tidak selamanya itu ketika kita KKN itu dek adalah saja kejadian-kejadian karena kan kita lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi ranah-ranah konfliknya itu pasti adalah seperti itu. Jadi harapannya tadi itu dek. Pokoknya siaplah untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di masyarakat nantinya. Seperti itu. Tidak mau yang harus siap. Ya, siap. Nah, itulah gunanya sebenarnya KKN, supaya kita tahu bagaimana kondisi masyarakat di bawah, bagaimana cara menghadapi masyarakat yang seperti ini di perkotaan, agak di pedesaan dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Mungkin episode kali ini sudah sangat jelas penjelasan dari kakak, mulai dari jenis-jenisnya, mulai dari waktunya, lokasinya, dan itu sudah sangat spesifik. Tinggal tunggu memantaskan diri saja, terus berangkat di tanggal yang ditentukan oleh LP2M. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah memberikan penjelasan atas kekeliruan dan pertanyaan yang belum terjawab dari teman-teman sekalian. Dan itu mungkin saja, cukup. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Ade. Saya tutup. Halo Dek. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.